Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu dalam tutorial LMS UM Bandung. Semoga Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai salah satu fitur di LMS yang tidak kalah pentingnya ya untuk mendukung proses pembelajaran, yaitu fitur kehadiran. Nah, fitur kehadiran ini sebenarnya harus dilakukan install dulu ya terhadap plugin kehadiran. Jadi di LMS kali ini plugin untuk kehadiran sudah diinstal sehingga kita bisa menggunakan fitur kehadiran tersebut. Baik, Bapak Ibu, langsung saja saya akan memberikan contoh pada salah satu kelas yang saya ampu. Misalnya kelas teknologi informasi ya. Nah, di sini saya akan coba menambahkan untuk kehadiran di pertemuan ke-6 misalnya ya, tanggal 6 November ini. Langkah pertama seperti biasa kita lakukan tambah aktivitas atau sumber. Nah, di sini ketika kita filter aktivitas, maka akan muncul menu kehadiran Bapak Ibu. Jadi menu kehadiran ini muncul setelah plugin kehadiran itu diinstal. Nah, kemudian di sini kita tinggal isi nama misal kehadiran ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau melakukan setting yang lain bisa ya di sini. Cuma kalau saya melakukan setting minimalis saja, tidak perlu terlalu banyak pengaturan ya. Kalau nilai di sini memang LMS sendiri dia memberikan poin ya untuk kehadiran. Jadi nanti kita bisa lihat nilainya. Oke, kita simpan dulu ya. Nah, ini berhubung dia menggunakan nilai ya, jadi dia merekam untuk nilainya. Nah, berikutnya ada tombol tambahkan sesi. Di sini kita klik tombol tambahkan sesi ini untuk memberikan settingan terhadap kehadiran ya. Jadi, misal di tanggal 4 November ini saya ingin membuat sesi kehadiran dengan rank waktu bisa kita tentukan. Misal di sini saya mulai kuliah dari jam 8.50 ya misalnya sampai jam 10.30. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya seperti ini saja bisa langsung ditambahkan ya Bapak Ibu. Cuma kalau mau dibuat pengaturan yang lain seperti multisesi ini juga bisa. Di sini kita bisa melakukan pengulangan terhadap sesi yang sudah kita buat ya. Jadi misalnya saya sudah menambahkan sesi ini tanggal 4 November. Lalu ketika saya checklist ulangi sesi, misalnya saya ingin sesi tersebut akan muncul lagi di hari yang sama tapi minggu depan, misalnya hari Selasa, dan diulangi setiap satu kali dalam seminggu. Dan ini pun bisa kita tentukan batas waktunya ya, berakhir sampai tanggal berapa. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin tiap sesi atau tiap pertemuan hanya satu sesi saja untuk presensi, maka ini bisa dihilangkan menu checklistnya. Nah, kemudian untuk perekaman siswa, di sini ada pilihan izinkan siswa untuk merekam kehadiran mereka sendiri. Jadi kalau kita checklist ini, siswa bisa melakukan perekaman kehadiran secara mandiri. Jadi mereka bisa checklist manual sendiri. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin melakukan absen secara satu persatu, maka ini dihilangkan saja. Seperti itu. Nah, ini bisa langsung ditambahkan ya. Jadi tadi saya tidak terlalu banyak melakukan pengaturan. Yang multisesi ini saya hilangkan ya. Kemudian yang perekaman siswa juga tidak saya izinkan siswa untuk melakukan perekaman sendiri. Nah, seperti ini sebenarnya sudah selesai ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin melakukan presensi, tinggal klik saja tombol panah ini ya, lakukan presensi. Nah, di sini bisa dilihat daftar mahasiswa yang sudah masuk ke dalam kelas LMS Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa memberikan tanda di sini ya, kalau misalnya P. Nah, ini ada keterangannya ya.
di sini kalau P itu present hadir, late terlambat, excuse absen dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengubah keterangan ini bisa dilakukan ya. Caranya ada menu selengkapnya, lalu setelan status ya dipilih. Nah, di sini bisa dilihat Bapak Ibu, yang P tadi bisa kita ubah ya, misalnya menjadi H untuk hadir. Kemudian untuk poin ini terserah ya, mau dibuat poin atau mau dikosongkan saja, tidak masalah ya. Nah, ini misalnya saya kasih poin biar lebih semangat ya mahasiswa. Kemudian kalau L ya mungkin kalau kita di sini I ya, izin. Kemudian kalau di sini misalnya S, sakit. Dan yang terakhir misalnya alpha. Nah, ini kita sudah sesuaikan dengan kebutuhan ya Bapak Ibu. Klik perbaharui. Oke. Kita kembali lagi ke menu kehadiran yang tadi ya. Oke, kita lihat. Nah, bisa dilihat di sini sudah berubah ya. Keterangannya H itu hadir, I itu izin, S sakit, dan A alpha. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa memberikan tanda ya. Misalnya absen dilakukan satu persatu seperti ini. Saya coba pada mahasiswa satu ya, misalnya ini. Ini saya beri tanda dia hadir. Misalnya baru satu mahasiswa saja. Lalu saya simpan. Nah, nanti kita akan coba lihat dari sisi mahasiswa ya Bapak Ibu, tampilannya akan seperti apa. Oke, sekarang saya sudah login sebagai mahasiswa uji coba tadi ya, mahasiswa 1. Kita lihat tampilan dari mahasiswa. Jadi tadi nama mata kuliahnya TPB, Teknologi Informasi. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ya, misalnya saya refresh dulu. Nah, ini sudah muncul ya untuk kehadiran mahasiswa. Nah, sekarang mahasiswa ingin melihat kehadiran. Oke, sekarang bisa dilihat mahasiswa 1 ini statusnya hadir karena tadi sudah diberi tanda ya oleh dosen, dilakukan checklist untuk kehadiran. Nah, ini kalau mahasiswa tidak bisa melakukan presensi secara mandiri, jadi harus melalui dosen. Tapi kalau misalkan tadi Bapak Ibu membuat pengaturannya mahasiswa bisa melakukan absen secara mandiri, maka mahasiswa di sini bisa memilih untuk kehadiran mereka gitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk fitur kehadiran ini. Mudah-mudahan bisa membantu proses pembelajaran menggunakan LMS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.